Selamat pagi semua. Gimana, sehat ya? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar tema keempat, yaitu tentang berbagai pekerjaan. Coba kita buka dulu subtema 1 pembelajaran ke-1 ya. Sekarang coba buka bukunya. Coba Ibu mau tanya, siapa yang rumahnya berada di pegunungan atau rumah neneknya ada di pegunungan? Siapa coba? Nah, pegunungan itu kan dataran tinggi ya. Dataran tinggi. Apa aja sih pekerjaan yang ada di dataran tinggi? Nih, yang pertama ini ada pertanian. Jadi di dataran tinggi itu pekerjaan yang pertama itu ada pertanian, jadi bertani. Yang kedua itu ada ini pemandu wisata. Banyak orang-orang dari luar kota atau bahkan luar negeri ingin mengunjungi pegunungan-pegunungan tertentu. Nah, biar gak kesasar, itu biasanya ada guide tour atau pemandu wisata. Kemudian ini ada villa di pegunungan. Nah, pekerjaan villa di pegunungan, jadi membuat villa di pegunungan untuk para turis yang ingin mengunjungi tempat wisata yang ada di pegunungan di dataran tinggi. Kemudian ada juga peternakan, ada peternakan ayam, sapi, domba, karena di sana banyak rumput-rumput dan lahan luas ya. Kemudian ini ada restoran juga, kerjaan restoran, membuka restoran di pegunungan untuk para turis dan wisatawan. Yang pernah main ke pegunungan, melihat sawah, ke gunung-gunung tertentu, atau lihat peternakan, atau menginap di villa, atau juga makan di restoran di pegunungan. Siapa coba? Yang kedua ada dataran rendah. Dataran rendah itu biasanya kayak perkotaan gitu. Nah, di dataran rendah itu jenis-jenis pekerjaan yang ada di dataran rendah itu yang pertama nih ada pasar. Jadi hasil dari pegunungan tadi kayak di sawah atau perkebunan yang lain, pertanian dari bahan tanaman pertanian itu dibawa ke dataran rendah untuk dijual belikan ke warga rakyat yang ada di dataran rendah, yaitu di pasar. Nah, selain pasar ada juga dokter. Seringnya dokter itu berada di dataran rendah karena banyak rumah sakit besar yang ada di perkotaan. Yang kedua ada perkantoran, karena di perkotaan banyak gedung-gedung besar itu yang menjadi kantor-kantor, maka pekerjaan yang banyak di dataran rendah itu perkantoran. Ada juga menjadi guru. Sekolah-sekolah besar itu yang bagus, yang besar biasanya ada di perkotaan juga, makanya banyak sekali guru-guru yang ada di dataran rendah. Kemudian yang kelima ada wirausaha, yaitu berbisnis. Karena konsumsi di perkotaan itu sangat tinggi, maka berwirausaha atau berbisnis di kota itu lebih menguntungkan. Yang ketiga ada pantai. Siapa yang pernah ke pantai? Nah,
pantai itu ada juga pekerjaan, yaitu yang pertama ada nelayan yang mencari ikan, mencari kepiting, mencari udang, cumi, gurita. Itu nelayan. Yang kedua ada tambang garam. Garam itu dari laut. Nah, kerjaan yang bisa didapat dari pantai itu yaitu salah satunya ini. Jadi tambang garam, mencari garam. Kemudian ada tambang rumput laut. Siapa yang suka makan rumput laut? Nah, ini yang bekerja mencari rumput laut terus menanamnya lagi. Nah, selain pekerjaan di lautnya ada juga restoran di tepian pantai. Biasanya buat para wisatawan yang ingin mengunjungi pantai, biasanya ada nih restoran seafood. Ada restoran seafood nih, ada kepiting, ada udang, ada ikan, dan yang lain-lain. Buka halaman selanjutnya. Kemudian siapa yang berani membacakan satu cerita tentang tempat hidup tanaman teh? Ngecu. Ibu, aku mau membacakan. Iya, silahkan. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat strip 25 derajat C yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga kekekaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah yang tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Ya, terima kasih ya. Siapa yang pernah ke kebun teh? Oh iya, gimana di kebun teh? Dingin ya? Nah, sekarang coba lihat di bagian bawahnya ada 5 soal. Coba kerjakan dulu sendiri, nanti sama ibu dibahas bersama-sama ya. Anak, siapa yang sudah semua mengerjakan soalnya? Kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama itu soalnya, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Ada yang tahu jawabannya apa? Saya, Bu, saya. Ya, silahkan. Apa coba jawabannya? Di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Iya, betul ya. Jadi tanaman teh dapat bertumbuh dengan baik di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Ada lagi yang mau menjawab? Saya, Bu, saya. Ya, silahkan. Apa jawabannya? Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Iya, betul juga ya. Jadi di
Tanaman teh dapat bertumbuh dengan baik di wilayah pegunungan yang berudara sejuk di atas 200 sampai 2000 meter. Oke, soal yang kedua. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Aku. Ditanamnya sejajar tapi dengan jarak 1 meter, Bu. Ya, jadi berjaraknya 1 meter. Kenapa berjarak 1 meter? Agar dapat menahan derasnya ombak. Oke, yang ketiga. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Yaitu pasti kelestariannya akan terganggu. Yang keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Yaitu dengan petani harus memahami cara merawatnya dengan memberi jarak dan memberi pupuk. Yang kelima, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Yaitu dengan menjaga kelestariannya dan memberikan pupuk perawatan secara teratur. Menjaga kelestarian dan memberi pupuk secara teratur. Siapa yang betul semua? Coba sini ke depan ibu nilai dulu ya. Nah, sekarang lihat yang halaman berikutnya. Ada nih, buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Coba kalian cari sendiri dulu, nanti yang bisa ibu tunjuk ya. Ayo, siapa yang sudah? Coba sebutkan apa saja sih pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Aku. Ya, silahkan. Apa coba? Untuk mencegah terjadinya pencemaran air, Bu. Iya, betul ya. Bisa. Coba ada lagi enggak? Aku. Agar penghijauan di daerah aliran sungai tetap berlangsung. Iya, benar ya. Coba sekarang kumpulkan semuanya biar ibu yang meriksa satu-satu ya. Baik, Bu. Coba lihat di depan. Itu ada gambar apa aja, anak-anak? Ada kebun teh, Bu. Ada yang metik tanaman, Bu. Ada yang lagi menggiling, Bu. Iya, betul. Di gambar yang pertama, ini ada perkebunan teh. Nah, perkebunan teh itu biasanya daunnya dipetik. Ujung-ujungnya dipetik daunnya ya. Kemudian setelah dipetik itu
ke pabrikan untuk dilayukan daun tehnya. Kemudian setelah layu digiling, kemudian dikemas atau dibungkus. Siapa yang suka minum teh di rumah? Siapa yang ibunya suka bikin teh setiap pagi atau sore hari? Nah, ada yang tahu nggak cara proses membuat teh? Nih, coba lihat gambar di depan ya. Ada nih dari awal mula adanya teh itu yaitu di perkebunan teh nih ya, perkebunan teh. Kemudian ada jenis pekerjaan juga di perkebunan teh, yaitu memetik teh. Biasanya ibu-ibu yang ada di daerah tinggi, dataran tinggi ya, ibu-ibu yang tinggal di sana itu biasanya bekerja sebagai pemetik teh. Pemetik daun teh. Yang dipetiknya itu ujungnya aja ya, pucuknya aja. Kemudian hasil daun yang sudah dipetik itu dibawa ke pabrik, kemudian disimpan agar daunnya layu. Nah, setelah layu kemudian digiling, daun-daunnya digiling biar pada kecil, lalu dikemas deh, dikantungin kayak yang ada di rumah kalian. Kita coba buka yang selanjutnya, lihat ada diagram Venn seperti ini. Coba dari hasil tadi melihat proses pembuatan teh, masukkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di proses tersebut ke lingkaran yang di sini. Kemudian dari hasil pekerjaan yang ada di sini, produk apa yang mereka buat untuk dipasarkan. Simpannya di sini. Coba kerjain dulu ya sendiri ya. Sudah semua anak-anak? Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Coba, yang pertama, pekerjaan apa yang ada di proses pembuatan teh? Ya betul, memetik daun teh. Yang kedua, setelah dipetik, dibawa ke pabrik untuk diapakan? Biasanya sama bapak-bapak ke tempat untuk melayukan daun, didiamkan dulu ya. Melayukan daun teh. Yang ketiga, ada apa coba setelah layu daunnya? Kemudian dibawa ke penggilingan daun. Dan setelah digiling itu dibungkus. Setelah melalui 4 proses pekerjaan ini, hasilnya itu menjadi teh celup ya biasanya. Teh celup. Kemudian dipasarkan di kota-kota seperti yang suka ibu kalian beli. Itu hasilnya cara proses membuat teh yang ada di rumah kalian itu seperti ini ya. Dari memetik daun teh dulu, kemudian dikeringkan, dilayukan dan dikeringkan, kemudian digiling dan dibungkus, yang akhirnya menjadi teh celup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tumbuhan. Tumbuhan itu sangat penting bagi manusia. Selain manusia juga tumbuhan itu penting juga untuk hewan ya. Nih, betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan menjaga lingkungan di sekitar kita. Nih, selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satunya adalah contohnya tanaman bakau. Nih, perhatikan fakta tentang manfaat berikut. Lalu jawablah pertanyaan. Yang pertama, siapa yang berani membacakan fakta dan manfaat tanaman bakau? Ngacung. Nah, ya seperti itu ya. Jadi tanaman bakau itu melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Kemudian
menahan juga rembusan air laut ke darat, jadi tertahan airnya ya. Kemudian yang ketiga itu sebagai perangkap zat-zat pencemar limbah dan industri. Jadi jika ada limbah industri yang masuk ke lautan atau pantai itu langsung diserap oleh tanaman tembakau ini. Kemudian menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Karena ada tanaman, oksigennya itu terus berputar pada tanaman sehingga udara yang ada di sana itu lebih segar. Nah, yang kelima itu menjadi habitat alami sebagai biota darat dan laut. Nah, menjadi habitat alami bagi hewan-hewan di darat maupun di laut. Yang di darat itu seperti udang, kepiting, ikan. Kemudian yang di darat juga ada seperti burung, monyet, serta biawak yang terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Jadi mereka terlindungi. Yang keenam itu mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Karena adanya tanaman ini, ombak yang besar itu tidak akan langsung ke wilayah masyarakat, tapi tertahan dulu oleh tanaman bakau. Kayak gitu. Sekarang coba lihat soal-soal yang ada di bawahnya. Coba kerjakan dulu sendiri-sendiri, kemudian kalau sudah semua, kita coba berdiskusi bersama-sama jawabannya ya. Sekarang kita bahas tentang tanaman bakau nih, kita coba diskusi bersama-sama ya. Coba nomor 1. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Ada yang tahu? Tanaman bakau memiliki manfaat yang banyak bagi manusia dan juga dari binatang ya. Yang nomor 2, apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Jawabannya maka keseimbangan alam akan terganggu ya. Yang nomor 3, bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Karena apa coba? Akan menciptakan udara pesisir yang bersih dan terjaga dari abrasi. Yang keempat, apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Coba siapa yang berani memberikan saran? Saya, Bu, saya. Harus dijaga kelestariannya agar keseimbangan alam dan manusia tetap terjaga. Ya, betul. Coba sekarang kumpulkan ya. Kita Ibu nilai dulu. Oke? Ya, Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini setelah selesai. Sekarang masukkan buku-bukunya ke dalam tas. Kemudian kita berdoa untuk pulang. Kita berdoa dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang coba perempuan dulu yang boleh keluar.
hati-hati ya. Sekarang laki-lakinya, ayo jangan terburu-buru. Hati-hati ya semuanya.